أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد عباد الرحمن، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله المنان القائل في كتابه القرآن: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah bahwa hari ini di siang yang mulia ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk hidup. Tidak hanya hidup, Allah kasih pula kita nikmat keimanan. Tidak hanya iman, Allah tambahkan pula kita wawasan tentang keislaman. Tidak hanya wawasan tentang keislaman, tapi Allah berikan pula kita taufik, di mana dengan taufik itulah kemudian Allah gerakkan jiwa kita untuk hadir di masjid ini dalam rangka sholat Jumat secara bersama-sama. Kita juga mengucapkan, mendoakan dan memunajatkan salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali nabiyyina Muhammad. Harapan kita semua mudah-mudahan dengan hamdan tadi, dengan sholawat tadi, Allah terima ibadah kita, sholat kita, hidup dan mati kita. Amin ya rabbal alamin. Di siang yang mulia ini, sebagai orang-orang yang beriman, tiada satu pun wasiat yang ingin khotib sampaikan kecuali khotib ingin mengajak kepada kita semua, terlebih kepada diri khotib pribadi, agar kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada akhirnya nanti ketika kita dihisab, ketakwaanlah yang menjadi penentu apakah kemudian kita dijadikan Allah sebagai hambanya yang tergolong dirahmatinya atau malah sebaliknya. Nauzubillah min dzalik. Pada siang yang mulia ini, dalam rangka untuk meningkatkan ikhtiar ketakwaan kita, izinkanlah khatib menyampaikan khutbah yang singkat tentang hakikat sabar di dalam Islam. Mudah-mudahan apa yang khatib sampaikan nanti bisa menjadi buah, kiranya kita mendapatkan maqam takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk memahami hakikat sabar dalam Islam, kita semua perlu memperhatikan atau merenungkan bagaimana kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, salah satunya di dalam Al-Baqarah ayat 155 sampai 156. Wa nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyirus sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguh kami akan menguji kalian, kata Allah, dengan memberikan sedikit rasa takut, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dalam hal ini, berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Orang yang sabar itu adalah orang-orang yang apabila dia ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepada Allah lah kami akan kembali. Hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum itu mari kita garis bawahi bahwa Allah mengatakan wa basyiris sabirin. Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk mengkabarkan bahwa siapapun orang yang telah sabar dalam hidupnya akan mendapati kebahagiaan. Pada ayat lain Allah senantiasa mensandingkan innallaha ma'as sabirin, innallaha yuhibbus sabirin. Banyak sekali Allah menceritakan di dalam Al-Quran itu bagaimana kemudian Allah sangat dekat kepada orang-orang yang sabar. Dan kemudian telah dipastikan melalui Al-Quran itu siapapun
siapapun orangnya yang telah beriman dia, lalu dalam kehidupannya senantiasa sabar, maka Allah akan kirimkan dia senantiasa hidup dalam keadaan berbahagia dan bersukacita. Lalu kemudian kita perlu mempertanyakan apa yang dimaksudkan sabar di dalam Islam itu. Apa sebenarnya makna sabar yang dikehendaki oleh Islam? Terkadang orang-orang seringkali memahami bahwa sabar itu adalah pasrah akan keadaan. Terkadang orang memahami sabar itu adalah orang yang tidak bisa berbuat apa-apa, orang yang lemah. Padahal dalam Islam, sabar itu merupakan bagian yang tak terpisahkan ketika kita memperjuangkan segala sesuatu. Maka nanti kalau kita mau buka Al-Quran, coba perhatikan ayat-ayat tentang sabar itu. Ayat-ayat sabar itu senantiasa disandingkan oleh Allah dengan ayat-ayat perjuangan, ayat-ayat perang dan sebagainya. Bagaimana kemudian disimpulkan sabar itu bukan sikap orang yang lemah, tapi sabar itu adalah tentang orang yang sedang berjuang. Demikian kalau kita mau mengklarifikasi di dalam Al-Quran. Orang-orang sering juga mengartikan sabar dengan sikap lemah, pasrah, tidak mampu melawan dan sebagainya. Padahal dalam Islam itu sabar itu walaupun kita mampu untuk melawan dan sebagainya, tetapi ketika kita hidup kemungkinan mudaratnya lebih besar ketika kita melakukan, maka kemudian kita menahan padahal kita mampu melawan. Yang terpenting untuk kita garis bawah yang pertama adalah sabar itu bukan lemah, karena sabar dalam Islam disebut dengan sabrul yusta. Maknanya secara sederhana, sabrul yusta ini adalah orang yang awet, tahan banting, tidak peduli bagaimanapun keadaannya, dia senantiasa bertahan dengan kebenaran yang diyakininya. Dalam Islam paling tidak ada 3 tingkatan orang yang sabar, di mana kemudian tingkat ketiga lah nanti yang mendapatkan wabashir sabirin tadi, mendapatkan bahwa kehidupannya senantiasa diliputi kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tingkat yang paling rendah daripada sabar itu adalah disebut dengan syaja'ah. Apa maksudnya? Yang pertama ini adalah orang sabar itu walau bagaimanapun hidupnya tetap bertahan untuk tetap melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Hal ini disebut dengan syaja'ah. Jadi maknanya adalah sabar ini adalah seseorang yang mampu bertahan kehidupannya walau bagaimanapun dirinya menghadapi persoalan-persoalan, entah lagi senang, susah, bahagia, atau lagi menderita, kaya atau miskin. Kalau kemudian dia ingin menjadi orang yang sabar, jiwanya tetap bertahan untuk senantiasa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tingkatan sabar yang paling dasar yang disebut dengan syaja'ah. Artinya bagaimanapun kehidupan seseorang itu, tak peduli apapun yang dia alami, dia komitmen, konsisten, bertahan, tahan banting untuk senantiasa melaksanakan apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tingkat pertama daripada kategori sabar di dalam Islam. Yang kedua adalah, kalau yang pertama tadi orang itu walau bagaimanapun keadaannya pasti dia akan tetap bertahan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang kedua adalah orang sabar itu walau bagaimanapun hidupnya, sekalipun penuh cobaan dan godaan, tetap akan bertahan untuk tetap meninggalkan segala yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini disebut dengan infaq. Apa perbedaan tingkat sabar yang kedua tadi? Tingkat sabar yang pertama tadi hampir banyak orang yang bisa melaksanakannya. Bahwa banyak orang bagaimanapun susah hidupnya ataupun dalam keadaan apapun yang dia hadapi, dia tetap bertahan untuk senantiasa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ia puasa, ia sholat dan sebagainya. Tetapi banyak orang yang tidak sabar ketika mendapati godaan untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang sudah sholat, sudah melaksanakan puasa, tapi masih korupsi. Ada orang yang sudah sholat, sudah puasa dia, tapi masih makan riba, menggibah, dan segala hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena tidak ada infaq di dalam dirinya. Sehingga kemudian kalau yang pertama tadi, orang yang disebut dengan syaja'ah tadi, dia mampu melaksanakan perintah Allah walau bagaimanapun keadaannya, dia senantiasa melaksanakan segala perintah yang diwajibkan oleh Allah. Tetapi belum tentu orang itu mampu melawan godaan
untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan yang haram. Masih sholat, maksudnya sholat yang melaksanakan segala kewajiban, tapi masih makan yang haram, masih menggibah, masih menipu dan sebagainya. Kenapa? Karena masih banyak orang yang tidak sabar dalam kategori infak, dalam arti mampu dia bertahan untuk tidak tergoda segala perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tingkatan kedua di dalam sabar. Dan yang ketiga adalah ini adalah merupakan tingkat yang dijamin oleh Al-Quran tadi, mendapatkan kebahagiaan di dalam kehidupannya. Artinya kehidupannya senantiasa diliputi oleh kebahagiaan adalah tingkat sabar yang ketiga ini. Disebut tingkat sabar yang disebut dengan mahabbah. Apa maksudnya? Orang yang sabar dalam tingkatan yang ketiga ini, dia telah mampu bertahan walaupun hidupnya dalam keadaan susah, berduka cita, cobaan bertubi-tubi, tapi dia senantiasa tahan banting, teguh pendiriannya untuk senantiasa melaksanakan segala apa yang diwajibkan oleh Allah kepadanya. Tidak hanya melaksanakan perintah kewajiban, tapi orang ini juga mampu dia bertahan untuk tidak tergoda berbuat perbuatan yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mampu berbuat baik, dia juga mampu menghindarkan dirinya segala keburukan. Akan tetapi orang yang sabar dalam bentuk atau tingkat mahabbah ini juga, dia sudah mampu mencintai apapun yang Allah berikan kepada hidupnya. Dia mampu mencintai apapun yang ditakdirkan Allah bagi dirinya. Orang yang sabar dalam tingkat yang ketiga ini sudah tertanam di dalam dirinya. Apa yang ditanam? Dia sangat meyakini bahwa tidak ada satupun yang terjadi di atas dunia ini kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu adalah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian orang yang sabar dalam tingkat ketiga ini juga sudah memahami bahwa Tuhannya Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang maha adil, adalah Tuhan yang maha bijaksana, sehingga Tuhannya mustahil menetapkan takdir yang salah kepada dirinya. Sehingga apapun yang dia hadapi, senantiasa dia meyakini bahwa itu adalah bagian dari kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia mampu mencintai apapun yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk mencapai maqam yang ketiga ini, menurut para ulama ada 5 hal yang akan diuraikan sederhana untuk kita pertahankan di dalam kehidupan kita. Yang pertama namanya hifdzuddin, bahwa bagaimanapun kehidupan kita, senantiasa kita harus sabar dalam menjaga agama dan keberagamaan kita. Yang kedua disebut dengan hifdzun nafs. Bagaimanapun keadaan kita dalam hidup ini, susah senang, cobaan bertubi-tubi, senantiasa kita menjaga diri kita dari kehancuran. Yang ketiga adalah hifdzun aql. Bagaimanapun kehidupan kita ini, senantiasa kita sabar tetap menjaga kewarasan pikiran kita. Yang keempat adalah hifdzun nasl atau hifdzul ilm. Maksudnya bagaimanapun kehidupan kita ini, senantiasa kita menjaga keturunan kita. Mudah-mudahan mereka menjadi keturunan yang soleh. Begitu juga alam ilm tadi, senantiasa kita bersama dalam menjaga segala macam kehormatan kita, tidak merendahkan diri, apalagi sampai berbuat yang haram gara-gara tidak sabar terhadap godaan perbuatan tersebut. Yang terakhir adalah kita mampu menjaga hifdzul mal. Bagaimanapun kehidupan kita, jagalah harta kita dari segala macam bentuk perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita sudah sholat, sudah puasa, tetapi kemudian karena godaan kekurangan harta, takut kelaparan dan sebagainya, kita malah terjebak dalam riba, menipu dan sebagainya. Sehingga kemudian mudah-mudahan kita bisa termasuk dalam kategori yang ketiga ini. Kita mampu bertahan dalam melaksanakan yang diwajibkan oleh Allah. Kita juga mampu bertahan untuk menepis segala godaan yang membawa kita melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Kemudian kita mampu pula mencintai apapun yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.